produksi hormon itu bagus kalau kita melihat nantinya ke endometrium layer. Endometrium layer itu bisa tumbuh karena pengaruh hormon estrogen yang baik, dengan syarat bahwa reseptor estrogen pada endometrium juga dalam kondisi yang baik. Ya, nanti kita lihat. Baik, jadi ini kalau dibutuhkan barulah kita melakukan pemeriksaan progesteron. Ya, kalau kita ragu-ragu kira-kira adekuat atau tidak. Ya. Baik, jadi ini adalah ovarium yang belum mengalami ovulasi, dan itu adalah ovarium yang telah mengalami ovulasi. Jadi kira-kira apa yang terjadi pada proses perkembangan folikel. Ya, dan kemudian kita lihat teman-teman, jadi ini metode stimulasi ovulasi stimulasi daripada ovarium folikel ini sangat beragam, bermacam-macam. Ada yang sangat tadi kalau Dr. Tommy menyampaikan tadi, atau Dr. Kemal, bahwa clonidine sitter itu sekarang dianggap tidak ramah terhadap PCO, ya, karena tadi dia mempunyai efek anti-estrogennya yang menyebabkan pengaruh pada endometrium dan juga implantasi yang berjaya. Jadi ini saya kira kalau yang paling bawah gonadotropin dengan GnRH agonis maupun antagonis mempunyai keunggulan yang berbeda. Baik teman-teman, jadi ini follicle tracking, ya, yang kita lihat ya, follicle tracking dengan penggunaan clonidine citrat maupun gonadotropin, ya. Kita lihat bagaimana protokol itu yang dilakukan untuk bisa kita sampai pada hari di mana periovulasi dengan diameter folikel 18-20 sebelum kemudian kita memutuskan untuk melakukan pemberian LH rekombinan, ya, ataupun HCG, ya, untuk memacu proses terjadinya ovulasi. Ya, dan ini kira-kira protokol yang biasanya dilakukan untuk kita melakukan monitoring perkembangan folikel, ya. Kemudian ini yang sebelah kiri, yang sebelah kanan ini gambarannya. Kira-kira kalau terjadi, saya tadi disampaikan Dr. Tommy, bagaimana kita melakukan adjustment terhadap dosis bila kita melihat perkembangan folikel itu tidak adekuat. Jadi pertumbuhannya tadi mungkin lajunya itu tidak mencapai sekitar tadi 2 mm per hari, maka kita harus melakukan adjustment dosis sehingga kita bisa mengejar pertumbuhan mencapai kira-kira pada masa periovulasi itu mencapai diameter sekitar 18-20, sekitar 12-13, ya, yang dilakukan pada hari keempat maupun hari ke-7. Kemudian ketika itu sudah tercapai, apakah kita bisa melakukan IUI? Ternyata itu tidak selalu. Jadi kita harus memasuki tahap yang kedua, yaitu menilai endometrium tadi. Kita pada umumnya melakukan dyeing, ya. Setelah kita puas dengan kondisi folikel, biasanya kita pacu proses ovulasinya, kemudian kita otomatis besoknya datang besok pagi untuk dilakukan IUI. Kita biasanya tidak care terhadap endometrium. Ya, jadi saya sedikit akan menyampaikan apa itu endometrium receptivity. Ini kira-kira dasarnya karena masa jendela implantasi itu sudah diidentifikasi, terjadi pada sekitar hari ke-19, 21 atau kira-kira 5-7 hari setelah terjadinya ovulasi. Itu sangat singkat sekali, dan kita harus mengetahui apakah jendela ovulasi itu pada setiap wanita mengalami ovulasi terjadi atau tidak. Tidak selalu terjadi. Jadi itu bisa terbuka, bisa tertutup. Dan kita harus mengetahui kapan terbukanya reseptivitas endometrium. Itu yang kita coba identifikasi dengan pemeriksaan yang akan kita lakukan. Ya, jadi kira-kira harinya sangat pendek, di sekitar hari ke ini 1921 ini 1924, ya, masa yang disebut sebagai masa jendela implantasi. Dan kira-kira juga harus kita singkirkan berbagai macam kemungkinan yang bisa mempengaruhi tadi kesempatan embrio untuk melakukan implantasi yang baik. Jadi faktor-faktornya sangat banyak sekali di situ. Dan kalau kita lihat di sini, ya, jadi berbagai macam kelainan baik anatomis maupun kelainan fungsi, ya. Dan kemudian ini juga tentu ini sangat akademis sekali, yang mencari penyebab dari sisi genetik, molekuler dan sebagainya, yang tentu tidak praktis bagi kita, ya. Kita mungkin lebih senang kalau kita bisa pengendalian ini ada di tangan kita, bagaimana kita mengetahui kondisi endometrium. Ya, ini ada rekomendasi yang disampaikan oleh Marker dan teman-teman. Kira-kira kita ambil dari alat yang kita punya, USG 2D atau USG 3D atau 4D. Sekarang sudah mulai dikembangkan USG 5D, ya. Dan ini tentu bisa kita gunakan di dalam klinik, tapi tentu ini tidak semua rumah sakit menyediakan ini. Yang paling kita punya USG 2D. Berapa teman-teman pasti punya juga USG 3D tempat praktiknya masing-masing, yang bisa kita gunakan untuk mengidentifikasi berbagai macam variabel yang bisa kita lakukan pemeriksaannya untuk menentukan reseptivitas dari endometrium. Jadi kira-kira gambarannya, kalau kita hanya mengikuti ukuran tebal daripada endometrium, ya, tebal endometrium, maka kita lihat
prediksi korelasinya itu sangat kecil. AUC-nya itu hanya sekitar 5 ya, jadi 4-5 dengan nilai prediksinya yang sangat rendah. Ya, jadi sehingga ini ketebalan sekarang tidak dianggap memberikan informasi yang cukup baik ya, untuk bisa. Nah, ini yang lain adalah mengenai gambaran ekogenisitas daripada endometrium. Yang harus dilihat teman-teman, yang paling sebelah kiri kanan itu adalah yang paling rendah probability-nya karena dia sangat homogenik. Ya, tidak terlihat E. coli-nya pada saat dilakukan stimulasi HCG, sedangkan yang paling kiri adalah yang paling baik dengan tingkat keberhasilan implantasinya yang paling tinggi. Ya. Baik teman-teman, jadi ini kira-kira laju pertumbuhannya sekitar 0,5 sampai 1 mm per hari ya pada mulai hari ke-9 ya, dan banyak faktor-faktor yang bisa mempengaruhi reseptivitas yang harus kita kendalikan ya, terutama tadi pathological finding yang harus kita singkirkan atau dan kemudian juga perkembangan reseptifnya jadi lebih baik karena kemajuan pemahaman orang tentang vaskularisasi daripada atau penemuan Doppler, efek Doppler daripada USG yang sangat membantu kita dalam mengenal reseptivitas lebih dalam. Jadi ini kira-kira gambarannya. Pertama, kita bisa mengetahui adanya resistensi indeks, pulsatility index ya, yang sangat spesifik pada masa reseptivitas endometrium yang hijau. Ya, kemudian ini kira-kira gambarannya seperti ini. Jadi itu vaskularisasi masuk ke dalam permukaan endometrium melalui arteries spiralis ya. Kemudian ini kira-kira grade-nya dibagi zona 1, 2, 3, 4 ya. 4 itu kalau pembuluh darah itu masuk ke dalam permukaan daripada endometrium yang paling dalam ya. Kalau 1 hanya di luar saja. Nah, ini kira gambarannya. Kita bisa melihat dengan USG 2D ya. USG 2D secara cepatnya kita bisa lihat bagaimana sebaran daripada vaskularisasi. Ini tentu sangat kompleks ya, karena keadaan stres, vasokonstriksi, infeksi bisa menghilangkan keadaan sehingga menjadi nomor 1. Sedangkan yang nomor 4 bisa dibantu dengan relaksasi yang sangat baik. Jadi ini kira-kira gambarnya teman-teman. Jadi ini ada alat yang lebih canggih lagi ya di sini. Ini kita lihat di sini ada modul yang disebut vokal yang bisa memberikan gambaran tentang flow index dan vascular index ya. Ini sangat berperan dalam meningkatkan pemahaman tentang reseptivitas yang baik untuk kita melakukan intervensi ART, baik itu IUI maupun IVF. Ini kira-kira katanya, ini kira-kira pedomannya. Nanti silakan untuk baca dari ketebalan, volume, pola, ekogenisitas, arus darah, dan yang paling populer sekarang adanya kontraksi endometrium. Jadi endometrium berkontraksi teman-teman yang untuk bisa menerima atau menolak IUI. Ini kira-kira gambaran antara hubungan antara tadi gambaran yang sudah saya sampaikan dengan tingkat probability kehamilan ketika melakukan IUI. Jadi 2.500 cycle yang dilakukan di India ya, jadi oleh Dr. Sona seperti itu. Sona, ya, kita lihat ya semakin tinggi indeks itu maka semakin tinggi probability keberhasilan kehamilan sampai 67. Jadi ini kita lihat intervensi penilaian marker endometrium reseptivitas sangat meningkatkan hampir 3 kali lipat daripada pemeriksaan yang standar yang kita lakukan tadi antara 5 sampai 20% keberhasilan. Ini bisa sampai mencapai hampir 70%. Jadi ini kira-kira gambarannya. Dan ini kira-kira ada penilaian juga mencari korelasi. Kita lihat antara kehamilan dan siklus yang tidak hamil sangat berbeda. Ya. Berbeda terutama pada peristaltik dan aliran darah, flow index dan peristaltiknya ya 0,16 dan 0,21. Dan ini saya akan ambil contoh tentang bagaimana kita melihat peristaltik ya dengan USG 3D. Jadi kira-kira seperti itu, lihat ini gerakan daripada ini Ya. Jadi ini kita lihat peristaltiknya berjalan ini ke atas. Ya ke atas ini berarti ini pada masa dia periovulasi. Kalau dia pada masa midluteal dia bergerak ke bawah. Jadi mengantarkan embrio itu masuk kembali ke dalam rahim kita. Jadi ini kira-kira gambaran kasar bahwa progesteron itu bagus kalau peristaltiknya menunjuk ke bawah. Jadi ini teman-teman jadi melihat juga. Jadi korelasinya jadi ini ada scoring system yang bisa dipakai kita untuk menggambarkan kira-kira kalau kita memakai beberapa marker sebagai pedoman kita untuk menentukan apakah saya harus melakukan IUI pada pasien ini. Ya, kalau sekali lagi kalau tingkatannya lebih tinggi maka kita yakin bahwa harus bisa dilakukan inseminasi. Tapi kalau tingkatnya rendah, skornya rendah, sebaiknya kita menunda melakukan inseminasi. Dari di sini ada 6 marker yang kita gunakan. Ya, jadi kira-kira kalau kita menggunakan marker tadi, ya kombinasi tadi berbagai 6 faktor tadi,
maka ausinnya mencapai sekitar 7. Ya, jadi probabilitas daripada nilai prediksi itu cukup baik. Ya. 7 ausin. Baik teman-teman, jadi ini kira-kira yang saya sampaikan. Jadi sekali lagi bahwa dengan pemeriksaan folikel kita bisa memastikan bahwa kita berhadapan dengan pasien yang memiliki tadi folikel sehat dengan produksi estrogen yang bagus, dengan, dan kemudian ketika kita melakukan assessment daripada endometrium, kita yakin bahwa folikel yang bagus ini dengan ovulasi yang adekuat, kita pantas atau layak melakukan inseminasi karena mempunyai keberhasilan daripada IUI yang baik. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Dr. Dewanto seperti biasa dengan slide-nya yang sangat-sangat gambarnya sangat bagus. Lalu dari sejak saya residen saya selalu mengagumi slide beliau. Baik, berapa menit waktunya kita Q&A 10